Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita bahas beberapa contoh-contoh soal mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan linear dengan satu variabel. Oke, nomor 1 dari pernyataan-pernyataan berikut, ya, X ditambah 7 sama dengan 9. Yang kedua 5 ditambah 6 sama dengan 11. Yang ketiga 3Y ditambah 4 sama dengan 2Y dikurang 3. G adalah bilangan ganjil yang merupakan kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang mempunyai suatu variabel, ya, yang di dalamnya memuat variabel. Coba teman-teman perhatikan di pernyataan 1, adakah variabelnya? Ada, yakni X. Pernyataan kedua, adakah? Tidak, ya, tidak ada. Yang ketiga, ada, yakni variabel Y. Dan yang keempat, ada variabel G, gitu ya. Maka yang merupakan kalimat terbuka jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Untuk Y sama dengan 5, 10, 15, dan 20. Penyelesaian dari Y ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 19 adalah, nah, berapa nih teman-teman? Y ditambah 4 kurang dari 19. Ya. Untuk nilai Y-nya itu adalah 5, 10, 15, dan 20. Kita coba dulu jika Y-nya kita ganti dengan 5, gitu ya. Ditambah dengan 4 nih. Dikurang dengan kurang dari atau sama dengan 19. Ya. 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Kurang dari atau sama dengan 19. Apakah benar pernyataan ini? Ayo, ini pernyataan yang pertama. 9 itu nilai bilangannya kurang dari atau sama dengan 19. Berarti benar, gitu ya. Oke, yang kedua kita coba gantikan Y-nya dengan 10. 10 ditambah 4 kurang dari sama dengan 19. 10 ditambah 4 hasilnya 14 kurang dari sama dengan 19. Benar juga ya. Kemudian kita lanjutkan untuk Y sama dengan 15 dan Y sama dengan 20. Berarti jawaban yang tepat itu adalah 5, kemudian 10, dan juga 15. Maka jawabannya adalah yang C, 5, 10, dan 15. Gitu ya. Penyelesaian dari 6 ditambah 3X sama dengan 18 adalah, ayo, nah ini tentang persamaan. Kalau tentang persamaan ini masih sederhana ya teman-teman. 6 ditambah 3X sama dengan 18. Ya, perhatikan yang mempunyai variabel X. Biarkan dia di sebelah atau di ruas kiri, ya. Jadi yang teman pindahkan adalah si 6 ini. Harus kita pindahkan ke ruas kanan. Cara tercepatnya adalah jika teman-teman bertemu dengan bilangannya positif 6 dan ingin dipindahkan, jika ingin memindahkan bilangan, ya, dari ruas kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri, ya, maka bilangan tersebut ditulis tandanya berlawanan. Berlawanan itu maksudnya seperti ini. Jadi 6 ini ingin kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Jadi kita tulis dulu 18. Yang tadinya positif 6 sekarang berubah dia jadi negatif 6. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang bisa kita selesaikan dulu. 3X sama dengan 18 dikurang 6 hasilnya adalah 12. Maka berapakah nilai X-nya? Ya, kita ingin mencari nilai X, ya. Nilai X itu bisa kita peroleh dengan membagi kedua ruas itu dengan bilangan ini, ya. Koefisien dari X, ya. Jadi 3X dibagi 3. Ya, ruas kiri dibagi 3, ruas kanan pun juga harus dibagi 3. Karena kita harus adil. 3 dibagi 3, 1. Ya, jadi tinggal X. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi, penyelesaiannya adalah X sama dengan 4.
Ya, jadi jawabannya A. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Penyelesaian dari 2x ditambah 3 sama dengan 3x ditambah 7. Ya. Oke. Anggap mudah ya teman-teman. Kita tulis dulu di kertas buram. Ya. Nah, perhatikan variabelnya. Variabel x ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Ya, yuk kita kumpulkan aja langsung variabel-variabel x ini ke ruas kiri atau sebelah kiri gitu ya. Jadi ini 2x ya, gak apa-apa nih ditambah 3 dulu ya. Ini kalau pindah, yang tadinya positif kita, iya tandanya berubah jadi negatif 3x ya. Sama dengan ini sekarang sudah hilang ya, jadi sisanya tinggal 7. Oke, 2x dikurang 3x ditambah 3 sama dengan 7 ya. Kemudian 3 ini kita taruh di ruas sebelah kanan ya, menjadi 2x dikurang 3x ini bisa langsung jadi hasilnya negatif x sama dengan 7. Yuk kita pindahkan yang ini ke sebelah kanan, berubah yang tadinya positif menjadi negatif 3 gitu ya. Jadi hasilnya negatif x sama dengan 7 dikurang 3 hasilnya 4 ya. Karena kita ingin mencari penyelesaian dari nilai x ya, nilai x bukan negatif x, maka bagaimana caranya teman-teman? Jadi maksud dari negatif x ini di depannya itu sebenarnya ada bilangannya 1 ya. Jadi teman-teman harus tahu negatif x itu artinya negatif 1x ya. Jadi negatif 1x itu teman-teman bagi dengan negatif, iya negatif 1. Ruas kiri dibagi dengan negatif 1, ruas kanan pun juga harus dibagi dengan negatif 1. Maka ketemulah jawabannya negatif 1 dibagi dengan negatif 1 hasilnya 1. Jadi x sama dengan 4 dikurang negatif 1 hasilnya negatif 4. Nah, jadi penyelesaian dari 2x ditambah 3 sama dengan 3x ditambah 7 adalah negatif 4. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tadi sudah selesai sampai sini, teman-teman hanya mendapatkan negatif x, belum nilai x ya. Ya, biasanya di soal itu yang ditanya adalah penyelesaian x yang positif ya, bukan negatif x. Begitu ya. Jadi hasilnya adalah x sama dengan negatif 4. Oke, sekarang ke nomor 5. Ya. Penyelesaian dari 7x dikurang 4 sama dengan 4x ditambah 20 adalah, kita tulis dulu ya di kertas buram. 7x dikurang 4 sama dengan 4x ditambah 20. Ya. Sama seperti di nomor 4 ini tadi ya, teman-teman. Nah, jadi kita langsung kumpulkan yang ada variabel x-nya itu ke ruas kiri ya. 7x dikurang 4, hati-hati ini positif. Jadi kalau dia pindah ruasnya jadi negatif 4 sama dengan 20 itu ya. Kemudian ini bisa kita dekatkan dulu yang sama-sama x, negatif 4x dikurang 4 sama dengan 20 itu ya. 7x dikurang 4x, 3x dikurang 4 sama dengan 20. Nih, kita usir nih, pindahkan ke ruas kanan ya. Nah, jadi 3x sama dengan 20, pindah. Kalau pindah jadi positif 4 ya. Jadi 3x sama dengan 20 ditambah 4, 24 ya. Maka nilai x-nya harus dibagi dengan 3 ya, sama dengan 24 juga dibagi dengan 3. Maka nilai x sama dengan 8. Gampang kan teman-teman? Berarti 7x dikurang 4 sama dengan 4x ditambah 20 adalah 8. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Penyelesaian dari 3 ya dikali dengan 2x dikurang 2 sama dengan 4x ditambah 2 adalah gitu ya. Nah, yang ini mungkin sudah mulai panjang ya aljabarnya kayak gitu. Tapi teman-teman harus mensugesti diri teman bahwa matematika itu mudah ya kalau kita sering-sering latihan. Oke, kita tulis dulu di kertas buram. Nah, ini teman-teman kalau ketemu kurung seperti ini harus teman-teman kalikan dulu ya. 3 dikali 2y hasilnya 6y. 3 dikali negatif 2, negatif 6, sama dengan 4y ditambah 2.
Tuh ya. Nah, untuk soal ini variabelnya adalah variabel Y. Ya, jadi variabel Y yang ada di ruas kanan, teman-teman pindahkan ke ruas kiri. Yuk, kita kumpulkan dulu. 6Y dikurang 6 nih, perhatikan kalau dia pindah berarti dia jadi negatif ya, 4Y. Sama dengan 2. Ya. Kita dekatkan dulu. 6Y dikurang 4Y dikurang 6 sama dengan 2. 6Y dikurang 4Y hasilnya adalah 2Y. Dikurang 6 sama dengan 2. Ini kita pindahkan ya yang negatif 6Y 6 ke ruas sebelah kanan. Jadi 2Y sama dengan 2. Pindah ya, ini jadi positif 6. Oke. Jadi 2Y sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Maka nilai Y-nya berapa nih? 2Y dibagi dengan 2 dulu gitu ya. 8 juga dibagi dengan 2. Hasilnya adalah Y sama dengan 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Nah, begitu ya teman-teman. Gampang kan? Berarti penyelesaian dari persamaan ini, yakni Y-nya adalah 4 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ketemu pecahan nih biasanya agak gimana gitu ya kalau ketemu pecahan. Oke, penyelesaian dari 1/2 ya dikali dengan X ditambah 5 sama dengan 1/3 dikali dengan 6X dikurang 3 ya. Adalah berapakah sih penyelesaiannya gitu ya. Nah, jadi kita tulis dulu di kertas buram. 1/2 ya, dikali dengan X ditambah 5 sama dengan 1/3 dikali dengan 6X dikurang 3 ya. Ingat ya teman-teman, matematika itu ala bisa karena biasa atau sering-sering latihan ya. Kalau ketemu pecahan seperti ini, teman-teman bisa menyelesaikannya dengan 2 cara ya. Cara yang biasanya Mbak terapkan ke anak-anak bimbel itu ya untuk menghilangkan pecahan ini ya, agar nanti hasilnya tidak pecahan gitu ya, atau terlalu banyak pecahan tuh pusing nggak kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya ya? Jadi caranya adalah 1/2 ya yang di sebelah kiri dan 1/3 di sebelah kanan ya. Jadi ruas kiri dan kanan ya dikali dengan 6 ya. Kenapa dikali dengan 6? Dikali dengan 6 adalah hasil dari perkalian 2 dikali 3 ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita tulis dulu 6 ya, kurung siku ya, kurung besar. 1/2 dikali X ditambah 5 tutup kurung siku sama dengan 6 kurung lagi ya, 1/3 dikali dengan 6 X dikurang 3. Sampai situ dulu deh. Nah, kurungnya ya. Tujuannya kenapa kita kali 6 di sini ya, dan juga di sebelah kanan dikali 6 untuk membuat pecahan ini tidak lagi menjadi pecahan ya. 6 dikali 1 6 dibagi 2 nanti hasilnya 3 ya. 6 dikali 1 6 dibagi 3 juga 2 hasilnya gitu ya. Berarti persamaannya sekarang berubah menjadi 3 dalam kurung X ditambah 5. Sederhana kan? Iya, pecahannya sekarang sudah hilang gitu ya. Jadi yang ini 2 dalam kurung 6X dikurang 3 ya. Oke, ingat kalau dia berkurung ini semuanya harus dikali ya. 3 dikali X 3X ditambah 3 dikali 5 15. Sama dengan ini juga 2 dikali 6X 12. X dikurang 2 dikali 3 6. Negatif 6 ya. Oke, nah perhatikan di sini 3X ditambah 15 sama dengan 12X dikurang 6 ya. Yang ada variabelnya di sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri gitu ya. Jadi 3X ditambah 15 pindah ya, pindah. Kalau pindah itu dikurang dia jadinya. Ya, 12X sama dengan, nggak usah lagi ditulis, jadi sisanya adalah negatif 6. Hati-hati di sini menulis, jangan 6 saja tapi negatif 6 ya. Oke, kemudian kita susun 3X dikurang 12X ditambah 15 sama dengan negatif 6. 3X dikurang 12X berapa hasilnya? Negatif 9X ya, ditambah 15 sama dengan negatif 6
Oke. Negatif 9x ditambah 15 sama dengan negatif 6. Ya. Kemudian 15 ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Negatif 9x sama dengan negatif 6 positif, kalau pindah jadi negatif ya. 15. Maka negatif 9x hasilnya adalah negatif 6 dikurang 15 hasilnya negatif 21. Maka untuk mencari nilai x-nya gimana? Negatif 9x kita bagi dengan negatif 9 ya, biar dia jadi 1. Dan negatif 21 juga dibagi dengan negatif. Oke ya, Mbak ulang lagi. Jadi negatif 9x sama dengan negatif 21. Untuk mencari nilai x-nya ya, jadi negatif 9x itu kita bagi dengan ya koefisien itu ya, negatif 9. Sama dengan negatif 21 kita bagi juga dengan negatif 9. Karena ruas kiri dan kanan harus sama-sama adil. Ya, maka nilai x sama dengan ya berapa nih? 21 dibagi 9. Dia jadinya pecahan ya. Hasilnya adalah 2 ya, 2 kali 9 18 di 3 gitu ya. Jadi hasil x-nya sama dengan 2 3/9. Nah, kita cek sekarang. Nah, di pilihannya gitu ya, A, B, C, dan D itu belum ada hasilnya 2 3/9 ya. Nah, teman-teman wajib bisa menyederhanakan pecahan ini ya. 2 3/9 itu teman-teman bisa sederhanakan pecahannya, yang ini saja 3 dengan 9 itu sama-sama dibagi 3 ya. Mbak tulis dulu ini sama-sama dibagi 3. Oke ya, 3 bagi 3 hasilnya 1/9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka ketemulah nilai x-nya adalah 2 1/3. Dan jawabannya adalah C. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman di nomor 9 ya. Nah, kita ketemu soal seperti ini nih. Bilangan 0,4444 ya, dinyatakan sebagai pecahan biasa menjadi. Nah, perhatikan, ini soalnya tentang bilangan desimal atau pecahan ya. Tetapi dibahas di materi persamaan dan pertidaksamaan linear. Ya, kenapa? Karena cara menyelesaikannya bisa dengan cara pemisalan nanti ya. Pemisalannya seperti apa? Yuk kita tulis dulu di buram ya. Jadi kita misalkan bahwa 0,444 ini tadi ya, itu adalah x-nya ya, sebagai bilangan x. Nah, sekarang agar bilangan ini ada temannya ya, kita buat persamaan baru atau kita misalkan saja ya. Kita misalkan tadi x-nya sama dengan 0,45444 ini, kita buat satu lagi ya, 10x ya. 10x ini artinya kan 10 kali dari nilai ini ya. Kita kali 10 maka hasilnya nanti berubah menjadi 4,4444 gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya ada titik-titiknya tuh di ujungnya. Nah, seperti itu. Coba teman-teman perhatikan. Yang di atas 10x sama dengan, yang di bawah adalah x sama dengan ya. Ini nanti akan kita kurangkan, 10x kita kurangkan dengan x ya. Kita kurangkan ya, 10x dikurang x, sisanya tinggal 9x sama dengan, ini bisa nih cara ke bawah, 4 kurang 4 0, 4 kurang 4 begitu juga, 4 dikurang 0 4 ya. Yang ini coret aja boleh karena 0 ya. Nah, dari sini sudah terlihat kita sudah menemukan persamaannya, 9x sama dengan 4, maka nilai x-nya berapa nih? Yakni 9x dibagi dengan 9 ya, biar hasilnya sama dengan x sama dengan 4 juga dibagi dengan 9. Maka nilai x-nya sama dengan 4/9 ya. Kita lihat sekarang ya. Dari pilihan jawabannya, yakni 4/9 adalah pilihan di
pilihan A. Ya, begitulah teman-teman ya. Nah, begitu juga untuk soal nomor 10. Coba. Ya, ini nomor 9. Bilangan dari 0,272727 dan seterusnya itu menjadi pecahan, yakni sama dengan 3/11 ya. Nanti kalau teman-teman mau coba silakan hasil dari 3 dibagi dengan 11 ini menjadi bilangan desimalnya 0,2727 dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Penyelesaian dari 4x ditambah 5 ya dikali dengan x dikurang 2 sama dengan 4x dikali dengan x dikurang 2 adalah ya. Kita disuruh mencari penyelesaian dari x itu, nilai x-nya berapa ya. Kita tulis di buram dulu. 4x ditambah 5 x dikurang 2 sama dengan 4x x dikurang 2. Ya. Nah, hati-hati ya teman-teman di sini. Ini artinya dikali. Jadi teman-teman menggunakan skema boleh ya. Seperti ini ya. 4x dikali x menjadi 4x kuadrat. Kemudian 4x dikali dengan negatif 2 ya. Negatif 8x ya. Kemudian yang 5 ini lagi dikalikan ke sini menjadi 5x dan 5 ke negatif 2 ini negatif 10 sama dengan ini juga dikali ya. 4x dikali x 4x kuadrat ya. Kemudian 4x dikali dengan negatif 2 ke sini negatif 8x. Panjang ya aljabarnya teman-teman. Tenang, teman-teman bisa susun dulu ya. 4x kuadrat ya dikurang 8x ditambah 5x dikurang 10 sama dengan 4x kuadrat dikurang 8x menjadi 4x. Sekarang kita sederhanakan ya, min 8x dengan positif 5x ya. Hasilnya adalah min 3x dikurang 10 sama dengan ini tetap ditulis ya 4x kuadrat dikurang 8x. Coba perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kanan ini semuanya yang harus kita pindahkan ya, karena dia bervariabel x gitu. Oke, kita pindahkan semuanya ke sini. Dan kita langsung juga nih, konstanta yakni negatif 10 ini langsung juga kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, nanti dia jadi positif kalau pindah. Kita tulis dulu yang ini, 4x kuadrat dikurang dengan 3x ya, ini kita pindahkan sekarang. Berubah ya jadi negatif 4x kuadrat pindah jadi positif 8x sama dengan ini kita pindahkan ke sini. Jadi 10 ya, positif 10. Oke, sekarang kita susun 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 8x sama dengan 10. 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat 0 ya. Jadi negatif 3x ditambah 8x hasilnya adalah 5x sama dengan 10 ya. Sudah sangat sederhana kan? Ya, sekarang kita mencari nilai x-nya berapa? 5x dibagi dengan 5 agar x-nya jadi 1 ya. Iya, ini juga dibagi dengan 5. Maka x-nya sama dengan 10 dibagi 5 hasilnya 2. Ketemu? Iya, ada ya jawabannya. Jadi soal nomor 11 itu jawabannya adalah yang D ya. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13 yang mengenai pertidaksamaan linear ya. Penyelesaian dari 8x ditambah 2 lebih dari 3x ditambah 3 ya. Cara menyelesaikannya sama dengan menyelesaikan persamaan linear. Hanya saja nanti kita hati-hati di tandanya ya. Kali ini tandanya lebih dari ya gitu ya, karena dia pertidaksamaan. Oke, kita tulis dulu di buram. 8x ditambah 2 lebih dari 3x ditambah 3. Kita susun ya. Yang mempunyai variabel x boleh kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 8x ditambah 2 dikurang ya 3x lebih dari 3
Ya, kita susun 8x dikurang 3x ditambah 2 lebih dari 3. 8x dikurang 3x hasilnya 5x ditambah 2 lebih dari 3. Kemudian 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 5x lebih dari 3. Kalau pindah jadi kurang ya. Menjadi 5x lebih dari 3 dikurang 2 yakni 1. Maka nilai 5x dibagi dengan 5 untuk mencari nilai x ya. Lebih dari 1 dibagi juga dengan 5. Maka x-nya lebih dari 1/5. Langsung ketemu ya hasilnya. Ya, A, B, C, atau D? Iya, yang C. Gimana, gampang kan? Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.